Sinari itu apa sih? Tantangannya dari setiap daerah? Kenapa sih Kak Win itu lebih ke arah Indonesia Timur? Oke, terima kasih teman-teman Sobat Bincang Energi sekalian gitu ya. Hari ini kita akan mengadakan acara Bincang Energi Muda nih dalam bentuk IG Live gitu ya. Apa sih Bincang Energi Muda itu? Bincang Energi Muda itu kita ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber gitu ya. Durasi kita 1 jam dalam bentuk IG Live. Nah, hari ini nih, mungkin sebelumnya perkenalan dulu kalau selama ini IG Live-nya bareng sama Kak Mada. Sekarang perkenalkan saya Putri ya yang akan menjadi moderator di IG Live kali ini. Wah, lumayan banyak juga yang join ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal EBT gitu ya. EBT yang diaplikasikan dalam pertanian lokal di Indonesia. Nah, kira-kira nih menurut Sobat Bincang Energi sekalian gitu ya, gimana sih peluangnya EBT masuk sebagai eh, energi untuk pertanian lokal di Indonesia? Nah, hari ini kita akan ditemani dengan narasumber kita yang memang sudah menjalankan peran EBT di pertanian lokal. Ada Kak Win nih dari Sinari Indonesia. Kak Win udah join belum ya? Oke, aku coba invite. Oke. Oke, Kak Win, udah join ya Kak Win. Halo Kak Win, apa kabar? Halo, halo, halo Kak Eka. Baik, baik. Halo. Oke, di sini aku pakai namanya Putri ya Kak Win ya. Oh, oh sorry, sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak Win. Nah, jadi Kak Win ini CEO dari Sinari Indonesia gitu ya. Di mana Sinari ini tuh sekarang lagi bergerak di bidang EBT ya Kak Win ya. Tapi untuk Ya, petani lokal ya. mm, Nah, oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, mungkin Kak Win bisa perkenalkan diri dulu, Kak Win, ke Sobat Bincang Energi sekalian. oke, jadi panggilannya Sobat Bincang Energi ya? Iya, betul. Oke, Sobat Bincang ya, Energi. oke, halo Sobat Bincang Energi. Perkenalkan nama saya Win Wijaya. Saya selaku CEO dari Sinar Indonesia. Nah, kebetulan saya di sini emang banyak ngurusin operasional juga, terjun ke lapangan. Tapi kalau dari sisi teknis mungkin ada yang membantu di tim, cuman kalau dari sisi pemilihan mitra atau misal dalam pembinaan itu lebih banyak saya nih yang masih urus karena masih tim kita masih kecil juga sih saat ini. Hmm, oke, Kak Win. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Kak Win, Sinari itu apa sih, Kak Win? Sinari itu Oke, bergerak di bidang apa mungkin? ya jadi Sinari itu kita menggunakan teknologi-teknologi di bidang energi khususnya di tenaga matahari dan juga biomas untuk rumah-rumah pengolahan di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Kita sekarang ini fokus di dua komoditas utama yaitu kacang mete juga kelapa. Jadi kalau sobat bincang tahu kelapa itu kan bisa diolah jadi koper. Nah, itu kita membantu banyak petani kelapa saat ini untuk bukan hanya jadi kelapa biji tapi bisa menjadi kopra, kopra grade A, grade C sampai bisa menjadi charcoal. Nanti akan dilempar ke industri-industri atau manufaktur. Oke, menarik banget ya. Jadi memang menggunakan biomas ya, Kak Win ya. Biomas itu salah satu Biomas. sumber energi terbarukan. Nah, Kak Win, mungkin tadi dari sobat-sobat bincang energi ada yang bilang suaranya kurang keras. Mungkin bisa sedikit lebih keras ya Oke, setelah ini ya, Kak Win ya. lebih
lebih dekat kali ya, karena nggak pakai headset nih, Eh, bingung pertama kali day live. Jadi bingung. nggak apa-apa, Kawin. Sip, sip, sip. Nah, tadi mungkin udah sedikit cerita tentang company profile-nya dari Sinari ya. Mm-mm. Boleh diceritain nggak sekarang tuh membantu pertanian lokalnya seperti apa sih Kawin dan di daerah mana mungkin? Oke, jadi kita sekarang beroperasi di berapa ya? Sekitar 5 sampai 6 lokasi. Jadi dari Papua itu di Pulau Biak, lalu di Gorontalo kita ada 2 lokasi. Itu ada di Limboto sama Kota Gorontalo sendiri, lalu ada di Halmahera Timur, lalu ada di Sumba Timur, sama satu lagi di Bantaeng dan Selayar. Jadi ada 7 ya, ada 7. Nah, cara membantunya itu khususnya untuk kopra sendiri. Jadi kita menggunakan, kalau Sobat Bincang ini tahu, kan kalau kelapa itu kan pertamanya warna hijau tuh. Tapi kalau Mm, misalnya ada itu namanya di deshelling atau di apa dirobek gitulah kulitnya. Nah, itu kan keluar jadi coco fibernya itu yang kulit kelapanya sama hasilnya ada kelapa mm, biji. Nah, kelapa biji itu yang biasa dibelah jadi kopra. Nah, kita menggunakan mm, biomasa itu adalah kulit kelapa hijaunya itu kita pakai untuk heat. Jadi kita nggak pakai mm, kayu bakar, tapi kita pakai kulit kelapa. Nah, kenapa kulit kelapa? Karena di masyarakat sana tuh mereka tuh buang-buang itu, mereka nggak tahu gunain itu, jadi itu berserakan dan dibuang. Makanya kita ambil dan kita gunakan di rumah pengolahan kita untuk heat energi itu. Dan yang kedua, karena kita lokasinya dekat dengan petani langsung, jadi agak cukup remote lah bisa dibilang. Jadi biasanya listriknya kita pakai untuk penerangannya itu pakai solar panel. Nah, jadi kita gunakan dari sisi heatnya itu dari sisi biomas, tapi kalau dari sisi mm. penerangannya itu masih di solar panel. Itu kurang lebih apa yang kita kerjain sih saat ini. Oke, menarik banget Kak Win. Jadi di sini pakai dua dua sumber mungkin ya. Kalau tadi dijelaskan Betul. solar Mm-mm. panel dengan dari hasil buminya itu sendiri ya, yaitu dalam Ya, bentuk si betul. kulit kelapa tadi. Nah, eh, Ya, boleh diceritakan juga nggak Kak Win tantangannya dari setiap daerah mungkin ya? Kan tadi tantangannya apakah ya. ini memang apakah ini memang di di setiap daerah itu sama seperti itu, ataukah memang beda-beda nih? Kalau dilihat kan tadi mungkin lebih ke arah kelapa ya. Apakah memang Mm-mm. bergeraknya di kelapa saja semua, atau memang ada jenis yang lain nih Kak Win? Kalau saat ini sih kita masih fokus di kelapa, karena di kelapa pun ini pun banyak tantangannya. Misalnya contoh kita bandingin lokasi kita di Halmahera sama di Gorontalo deh. Kalau di Halmahera itu kebanyakan di sana itu petani-petani itu udah bisa mengelola. Jadi dia punya alat pengasapan kecil di rumah-rumahnya mereka, tapi mereka nggak punya pengetahuan untuk oh ternyata sabut kelapa tuh bisa loh dipakai. Mereka masih pakai kayu. Jadi penerapan kita di sana itu lebih bagaimana pembudidayaan dan memberikan informasi-informasi terhadap ini loh caranya supaya Mhm. kalau misalnya kalian produksi itu bisa digunain. Nah, tapi beda dengan Gorontalo. Kalau Gorontalo kita itu udah lebih terintegrasi dari produksi sampai kita udah ajarin kita harus ada 2 metode nih. Jangan cuma pengasapan aja karena kalau pengasapan itu kopranya cuma jadi grade C. Tapi kalau kalian Mhm. kombinasi dengan penjemuran dengan full matahari, nah itu ternyata bisa dapat grade A. Jadi udah masuk ke bagaimana pengembangan produk derivatif. Bukan hanya satu produknya dengan produk derivatif itu bisa dibandingkan. Contoh di Halmahera sendiri, karena grade-nya cuma satu, dia cuma bisa jual kopra grade C. Itu kurang lebih harganya 13.000 kalau kita masukkan ke klien-klien kita di pabrik. Tapi kalau misalnya di Gorontalo karena dia udah bisa lebih menghasilkan banyak variatif, dia bisa grade A dan grade C. Grade A itu harganya 15.000, grade C 13.000. Jadi rata-rata harga tuh lebih tinggi. Jadi petani di sini juga bisa mendapatkan nilai income yang lebih tinggi dengan derivatif itu.
Oke, menarik sekali. Berarti misinya Sinari itu bukan cuma EBT aja ya, tapi ada edukasinya mungkin ya, Kawin ya. Harus, karena kalau nggak diedukasi, karena kan kita itu di sana bagi hasil dengan petaninya. Jadi emang model bisnis kita tuh adalah kita memberikan satu fasilitas pengolahan berdasarkan EBT, tapi yang kita hasilkan itu adalah penjualan ke klien-klien dan kita bagi hasil tuh bagi dua, 50-50. Makanya kalau misalnya dia bisa menghasilkan output yang lebih banyak, jenis yang lebih banyak, Hmm. kita berdua sama-sama untung gitu. Wah, menarik banget. Jadi sebenarnya Kak Win itu bukan menjual EBT ke petani lokal ya, tapi jatuhnya Betul. sistem bagi hasil ya dengan penjualan Iya, dari betul. produk pertanian tersebut. Iya, Oke, betul. menarik banget. Nah, menurut Kak Win nih, secara sekilas agriculture di Indonesia atau pertanian lokal di Indonesia itu seperti apa sih? Kan tadi Kak Win cerita sudah datang ke berapa dan mitranya juga lumayan banyak ya tadi ada di beberapa kota. Nah, mungkin Kak Win pernah jalan-jalan. Nah, menurut Kak Win kira-kira pertanian lokal di Indonesia itu seperti apa sih? Oke, kalau pertanian mungkin kita harus lihatnya dari hortikultura sama perkebunan, nah itu agrikultura. Nah kadang-kadang kita sering kebalik tuh, agrikultur tuh dipikir oh kayak cabe atau agrikultur, padahal itu sebenarnya masuk ke hortikultur yang ada banyak di Pulau Jawa. Nah kalau saya Mhm. pribadi, saya lebih suka bermain di perkebunan, karena kalau Oh, perkebunan oke. itu untuk pertama di hacknya ya. Kalau misal hortikultur sekarang udah banyak inovasi seperti kayak hidroponik, aquaponik Hmm. yang itu jauh lebih efisien. Tapi kalau perkebunan itu nggak bisa berbicara tentang metode, tapi lebih ke umur dari pohon ini, daerah region itu Mhm. cuacanya gimana, tanahnya seperti apa. Makanya kita lebih cenderung di perkebunan. Dan potensi di Indonesia itu perkebunan di luar Pulau Jawa itu sangat-sangat luar biasa ya karena dari sisi spices kayak misalnya lada, pala, kemiri, lalu misalnya cengkeh, terus misalnya kalau di Sumba itu fokus banyak mete, kalau di daerah-daerah seperti Papua dari sisi Mhm. Riau itu banyak kelapa. Itu banyak yang masih belum dibudidayakan karena terlalu jauh dari sisi manufakturnya. Manufaktur Mhm. kan banyak di Surabaya, tapi mereka yang di luar Pulau Jawa itu kesulitan untuk menjangkau ke sana. Nah, itu yang sebenarnya kita mau dapatkan potensinya. Dan yang kedua, perkebunan itu pasarnya adalah industri. Industri-industri misalnya kalau kelapa kan contohnya itu adalah minyak goreng. Itu yang terpusat di Surabaya. Jadi kita lebih Mhm. lihatnya dari pasar penyerapan pasar dulu itu yang kita lihat potensinya dan itu sangat besar sih di Indonesia. Oke. Jadi potensi pasar untuk perkebunan tuh sebenarnya besar sekali ya, Kak Win ya. Besar besar sekali. Tapi belum terolah dengan baik mungkin ya. Jadi yang lebih menonjol itu hanya di Jawa saja, padahal di daerah lain itu mungkin banyak yang lebih bagus jenis perkebunannya. Gitu ya, Kak Win ya. Betul. Ini contoh nih, ada contoh Hmm. misalnya kacang mete. Kacang mete itu kan di Sumba itu terkenal, khususnya di Larantuka. Itu kacang mete terbaik lah, bisa dibilang karena gede-gede. Nah, kita tuh biasanya cuman, oh jadi orang-orang Vietnam, orang-orang India tuh datang ke lokasi, dia Hmm. ambil. Dia ambil, nah di Vietnam, dia kacip jadi kacang mete yang biasa kita makan. Nah, dia lempar lagi ke Mhm. Indonesia, di branding. Nah, kita jadi kesannya barang dari Hmm. kita diproduksi di sana dibalikin lagi harganya berkali-kali lipat. Nah, itu saking apa ya potensinya besar tapi ya begitu kasusnya gitu di Indonesia sendiri. Hmm. Hmm. Dan kita belinya jadi lebih mahal ya, Kak Win ya. Jadinya Banget, sayang banget, jadi banget, padahal mahal banget Padahal itu sebenarnya gitu. produk dari kita sendiri ya, tapi Iya, hanya betul, dimerekin, dilabelin di luar. Wah, menarik banget. Nah, betul. dari Sinari sendiri nih Kak Win, kenapa sih Mm-mm. Sinari bergerak di bidang agrikultur? Boleh dijelasin nggak sebenarnya visinya dari Sinari itu apa sih? Menarik banget soalnya nih.
Nah, sebenarnya kalau mungkin di flashback sedikit, kita kan emang mulainya dari Mhm. EBT. Nah, cuman kita melihat bahwa EBT itu benar-benar di bawah regulasi. Lalu yang kedua, kalau misalnya berbicara dengan EBT kan pasti berhubungan dengan balik modal secara project yang cenderung cukup Mhm. lama. Nah, kita melihat bahwa kalau outputnya masih dinilai dengan jual listrik, itu agak susah. Makanya kita melihat bagaimana caranya penggunaan EBT ini bisa menghasilkan satu output yang nilainya tuh jauh lebih tinggi daripada jual listrik. Nah, kita melihat agrikultur. Dan Mhm. kenapa agrikultur yang kita pilih? Karena agrikultur itu berkontribusi hampir 90% di industri makanan global. Dan kita udah jelas tahu bahwa industri makanan itu ya semua pasti butuh makan. Dan kita melihat trennya sekarang adalah di 10 tahun ke depan itu contoh sekarang udah mulai terlihat. Jadi kita melihat bahwa kayak sekarang di Eropa itu orang atau di Indonesia Mhm. pun deh, kita pada saat melihat mau beli makanan nih pasti udah ada beberapa orang yang mikir kayak, oh saya nggak mau pakai plastik, Mhm. oh saya mau yang lebih fair trade atau misalnya oh kita pengennya yang Ya. environment friendly. Jadi tren itu yang benar-benar sekarang bisa dilihat bahwa di 2020 ada penelitian dari Forbes juga berbicara tentang 60% consumer di dunia saat ini sudah lebih memilih perusahaan atau brand yang sudah bisa Mhm. lebih transparan secara environment dan social. Nah, ini baru tahun 2020. Di 10 tahun ke depan, kemungkinan lebih banyak orang lagi yang lebih concern. Kalau misalnya mau beli barang, oh saya maunya yang lebih environment friendly. Tapi problemnya adalah Mhm. industri itu nggak bisa nge-trace suppliernya ini benar gak sih environment friendly, suppliernya ini bener gak sih melakukan fair trade. Nah itu yang kita pengen garap karena pada saat kita udah punya privilege di hulu, kita bisa memberikan industri ataupun brand-brand yang beli barang ke kita itu sebagai oh ini kita produksinya seperti ini, kita menggunakan EBT, kita profit sharingnya seperti ini. Jadi itu bisa dipakai datanya untuk menunjukkan kepada consumer, oh tenang supplier kami sudah melakukan ini, karbonnya udah begini, penggunaan EBT-nya seperti ini. Nah, itu visi kita tuh di situ. Kita sebagai pintu di hulu untuk memberikan produk-produk agrikultur yang lebih green, bukan hanya efisiensi supply chain itu. Wah, inspiratif banget. Misinya itu sebenarnya mungkin jadi dua ya Kak Win ya. Em, Mengenai EBT itu sendiri gitu ya. Lebih ke arah tadi menghasilkan suatu Mm-mm. produk dalam yang memang bersih mulai dari ujung sampai ujungnya gitu ya Kak Win ya. Oke, Kak Win, boleh diceritakan nggak kira-kira Iya, ada selama iya. selama Sinari berjalan, Halo? oke, oke, tes, oke, Kak Win udah balik ya. Jadi Sinari itu udah berapa Ya, tahun ya Kak Win ya berjalannya Sinari? Sinari ya. Sinari itu dari 2019 akhir sih, Desember. Jadi efektifnya belum sampai 2 tahun saat ini. Desember nanti 2 tahun. Hmm, wah, 2 tahun sudah jalan 2 tahun, tapi melebarkan sayapnya tadi memang fokusnya lebih ke arah Indonesia Timur ya Kak Win ya, karena tadi kalau saya dengar itu lebih Ya, ke arah Papua, Gorontalo, NTT gitu ya. Wah, ini juga ada yang hadir Kak Win dari betul. NTT, NTT hadir. Oke. Wah, Nah, mantap. oke. Kak Win, kalau menurut Kak Win sendiri gitu ya, kan tadi kenapa sih Kak Win itu lebih ke arah Indonesia Timur gitu? Kenapa nggak istilahnya fokusnya mungkin di
Ya Indonesia kan panjang ya dari Aceh sampai dengan Papua gitu ya, ujung ke ujung. Nah, kenapa sekarang mungkin fokusnya di timur dulu nih? Ada hubungannya nggak Mm-mm. sih Kawin? Ada penjelasannya nggak sih Kawin? Oke, ada dua penjelasan sih. Satu dari sisi personal dan yang kedua dari sisi potensi. Nah, kalau dari sisi potensi memang kita nggak bisa bohong lah. Jadi Indonesia Timur itu memang Hmm. sudah diberahi potensi itu yang sangat besar. Baik dari agrikulturnya, baik dari maritimnya itu udah contoh kayak di Biak ini yang paling ekstrim. Di Biak itu bisa satu daerah yang hanya punya Hmm. spesies blue marlin yang dimana di dunia tuh itu dicari benar-benar sebagai ikan premium tapi hanya di situ tuh lokasinya yang bisa dicari jadi memang barang-barang premium atau misalnya potensi-potensi yang tinggi itu memang banyak di Indonesia Hmm. Timur cuman sangat disayangkannya banyak misalnya kayak contoh pelaku-pelaku usaha itu belum banyak yang mau terjun langsung ke hulu di Indonesia Timurnya, tapi lebih banyak membeli bahan baku. Itu yang sangat disayangkan. Dan yang kedua, dari Hmm. sisi Hmm. personal memang eh, dari 2016 itu memang udah banyak ke Indonesia Timur untuk elektrifikasi. Jadi memang ada satu misi pribadi sendiri bahwa bagaimana caranya apa yang kami lakukan ini bisa memberi dampak untuk daerah-daerah di sekitar Indonesia Timur yang punya potensi yang sangat besar, tapi kita bisa sama-sama majukan potensi itu. Itu sih dua alasannya kenapa di Indonesia Timur. Oke, jadi memang lebih ke arah satu rasio elektrifikasi di Indonesia Timur lebih rendah gitu ya. Yang kedua mungkin produk perkebunan di sana itu Betul. sebenarnya bagus tapi belum terekspos gitu ya Kak Win ya. Oke, nah Iya. menurut Kak Win nih peluang-peluang EBT yang di perkebunan nih masih besar atau sebenarnya ya udah mungkin sudah sedikit kurang gitu ya. Hmm, potensinya ya. Sebenarnya tergantung Iya. sih. Jadi eh, untuk EBT itu sendiri terkadang kan apa ya agak eh, sisinya tuh terlalu ekstrim gitu. Ada yang oh Mhm. harus 100% EBT, harus yang non EBT. Nah, cuman kalau dari kami sendiri kita lebih lihat mana yang tepat guna aja sih. Kayak contoh misalnya tadi untuk pengolahan kopra. Kita nggak memaksakan Mhm. diri untuk ya udah pasang solar panel yang besar terus Mhm. langsung investasi mesin gitu supaya efektif. Mhm. Nah, itu kan kita nggak bisa lihat dari sisi ekonomisnya. Kalau misalnya di awal, apakah benar bisa menghasilkan dan bisa mendapatkan balik modal yang lebih cepat gitu. Baik kita mulai Mhm. dengan hal-hal yang sederhana dulu. Makanya pakai biomas dan itu kan pakai apa produk lokal, pakai pakai kayu. Jadi Mhm. nggak keren lah, maksudnya sederhana banget processingnya. Tapi itu memberikan value yang lebih. Jadi kita mulai lebih ke hal-hal yang realistis dan kecil dulu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan, misalnya contoh di gudang itu harus pakai mesin. Nah kita ngelihat Mhm. apakah worth it nih untuk investasi 100% pakai solar panel atau ternyata mix aja toh PLN juga masih masuk dikit di sana tapi kita Mhm. masuk Mhm. 50% pakai EBT, 50% pakai PLN. Jadi yang kita pengen tuh adalah kita nggak mau ekstrim 100% tapi kita yang penting melakukan benar-benar ada implementasi dibanding sulit. Maksudnya kita bermimpi jauh tapi nggak ada implementasi sama sekali ujung-ujungnya. Mhm. Oke. Oke, jadi lebih ke arah bertahap ya Kak Win ya. Jadi nggak benar-benar 100% diterapkan full EBT, Mm-mm, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan di sana seperti apa gitu ya Kak Win ya. Nah, menarik banget tadi kalau betul, dengar betul. ceritanya juga kalau yang saya tangkap nih kawin di Sinari itu memang menerapkan EBT-nya itu step by step banget ya. Kayak tadi, oh buat apa namanya? Iya,
Ketika memang kita butuh buat membakar kelapa ya kita pakai biomass gitu ya kawin ya. Sedangkan kalau memang untuk Betul. mesin baru diimplementasi solar gitu ya. Jadi memang Iya, betul. step by stepnya ada supaya yang jelas implementatif EBT-nya tetap ditingkatkan gitu ya Kak Win ya. Nah, Iya, udah ada betul. pertanyaan nih Kak Win. Betul, Kak Putri. Mungkin aku bacain sedikit ya. Heeh. EBT dalam bentuk apa aja, Iya, Kak? Oh, mungkin ini EBT yang sudah diimplementasikan dalam bentuk apa aja, Kak? Kalau distribusi melalui aplikasi, apakah juga bisa dibilang EBT? Atau hanya dalam segi produk pangan aja, Kak? Dari Fitria Aryani 0104. Oke, mungkin ini tadi pertanyaan lebih ke arah bentuk EBT yang pernah diimplementasikan mungkin ya Kak Win ya. mm-mm. Kalau untuk EBT yang diimplementasikan saat ini hampir 80% itu kita biomas karena emang sangat berkaitan dengan pengolahan kelapa menjadi kopra. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita pakai solar itu masih di skala penerangan saat ini. Karena belum Hmm. ada kebutuhan untuk sampai lebih masif ya. Jadi kapasitasnya paling masih di 1,2 kilo, 1,5 kilo. Mhm. Jadi masih masih skala kecil lah jatuhnya untuk penerangan. Di gudang biasa penerangan gudang itu. Hmm. Oke, terus ada menanya ke Fitri Fitri Aryani juga menanyakan, nah distribusinya itu melalui aplikasi ya Kak? Atau seperti apa? Distribusinya oh enggak, kita benar-benar nggak ada aplikasi, jadi kita kayak ya kayak perusahaan konvensional lah. Kita punya gudang, Mhm. terus ada orang di sana, tapi kita implementasinya benar-benar kayak ini kayak bangun bangun rumah pengolahan dari nol lah. Jadi kita masih belum melibatkan aplikasi sama Mhm. sekali, dan dari sisi penjualan ke customer pun kita juga masih manual kok, masih direct email, cari-cari klien via misalnya Indo Trading, cari eksportir. Jadi belum Mhm. ada integrasi aplikasi lah di sini. Oke, menarik banget. Nah, produk pangannya tadi kalau memang sudah dijelaskan kan tadi sama Kak Win bahwa dijual melalui email ke Indo Trading, berarti ini memang sasarannya untuk mengekspor ya Kak Win ya? Betul, bukan ekspor aja tapi lebih ke industri manufaktur. Jadi kalau di Mhm. agrikultur itu kan dia ada tahapnya, pertama prosesor, habis itu manufaktur, baru nanti dia end consumer product kayak misalnya Mayora, Indofood itu kan udah end consumer. Mhm. Nah, kita itu masih menargetkan industri yang kayak contohnya misalnya dia itu industri untuk bikin minyak goreng misalnya. Nah, minyak gorengnya itu Mhm. nanti dia akan lempar lagi ke ekspor dan domestik yang akan dikelola jadi end consumer. Misalnya kayak ke Sarimas, ke Kargil, Bimoli. Nah, itu Mhm. pasar kita tuh saat ini kayak gitu. Jadi bener-bener yang manufaktur. Yang kita jual adalah uh, materi raw material yang kita sudah proses, tapi bagi industri itu sebagai raw material untuk dia jadikan minyak goreng Hmm. gitu misalnya contohnya. Oh, oke. Jadi memang lebih ke arah eh, bisnis to bisnis ya berarti Kak Win ya. Mencari yang akan membeli banyak sekalian langsung, kira-kira seperti itu Iya, ya. betul. Oke, nah Kak Win pernah menggali nggak sih ke petani-petani lokal gitu ya? Ketika Kak Win ke sana memasang tadi biomas, lalu solar dan bekerja sama dengan petani di sana, ada apa ya? Mungkin semacam komentar-komentar dari petaninya mengenai manfaat EBT gitu ya di perkebunan mereka nggak? Halo Kak Putri, bisa tolong diulang nggak tadi Iya, apa pertanyaannya oke, tadi keputus? oke, oke, Yang nggak apa-apa komentar Kawin. petani? Jadi, iya komentar petani mengenai manfaat dari EBT nih yang diaplikasikan di pertanian mereka atau perkebunan mereka ini. Sebenarnya kalau dari sisi petani,
jujur mereka nggak terlalu komentar ya. Jadi bagi mereka itu Mhm. adalah secara nggak langsung mereka lebih komentar, oh ternyata kalau misalnya bisa diberikan nilai tambah, oh saya dapat hasil lebih banyak. Jadi dia nggak melihat Hmm. EBT-nya, cuman dia lebih melihat dari sisi, oh pendapatan saya lebih nih ternyata kalau misalnya bisa ngelola A dan B. Oh ternyata lebih untung ngelola Mhm. jadi kopra ya dibandingin jual kelapa biji. Nah itu yang lebih dari sisi mereka melihatnya sih. Jadi Sama memang akses lebih pasar. ke arah. Jadi mereka lebih lebih senang Heeh. karena setiap bulan tuh mereka diambil. Mereka dapat stabilitas itu Oh, sebenarnya oke. penting. Oke, jadi memang lebih ke arah sebenarnya petani lokal itu belum belum berpikir mengenai EBT-nya ya, tapi bagaimana saya bisa menjual lebih, justru nilai Sinari ini ada di edukasinya mungkin ya untuk sementara ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, eh kalau bisa dibilang manfaat gitu ya, manfaat dari ketika Kak Win misalkan menerapkan biomes di sana, menerapkan ada mungkin solar cell untuk mesin gitu, itu skala produksinya jadi lebih bertambah ataukah lebih stabil? Dalam artian bukan menjualnya ya Kak Win ya, tapi dari segi produksi perkebunannya. Hmm, kalau lebih stabil secara produksinya sih nggak terlalu beda ya. Cuman yang bisa dilihat tuh contoh yang biomas karena bahan baku apa sabut kelapa itu di lokal tuh banyak. Jadi perbandingannya kalau dia cari kayu tuh mereka harus beli. Dan misalnya untuk cari kayu itu kan tergantung. Misalnya kayu yang udah kering berapa banyak di sana. Tapi pada saat dia punya pengetahuan, oh pakai sabut kelapa aja gitu. Mereka Hmm. lebih gampang mendapatkan bahan baku untuk heat energinya itu dibandingkan sebelumnya. Dan Hmm. harganya itu jauh lebih rendah. Karena kalau di sana petani itu sistemnya, contoh misalnya dia yang belum paham nih. Mereka udah bilang, ya udah bapak Hmm. ambil aja lah, yang penting bapak punya mobil, bapak tarik. Nah, tapi kalau kita biasa beli beli Hmm. harganya nggak mahal, tapi dibandingkan dengan beli kayu jauh gitu. Jadi dari sisi petani-petani yang Hmm. jadi mitra kita itu biaya produksinya jauh lebih rendah itu dibandingkan kalau dia pakai yang Hmm. sebelumnya, Hmm. lebih ke sana. Oke, Dan kalau ya, solar, menarik banget. Mm-mm. kalau nah tapi kalau Gimana? solar itu lebih cuman bedanya kalau yang solar kan penerangan. Jadi biasanya Mhm. cuman kayak dia kalau ke PLN itu kan susah di sana, bisa terlalu jauh. Nah, dengan adanya solar ya jadi bisa gitu. Tapi nggak terlalu berdampak. Kalau dari sini ya, dari kegiatan yang kita lakukan saat ini, belum ada Mm. korelasi yang secara ekonomis terhadap implementasi solar. Karena belum belum ada buat pakai mesin gitu. Jadi masih penerangan Hmm. aja. Oh, oke. Oke, jadi memang justru yang dominan itu memang lebih ke arah biomasnya, sehingga petani itu merasa bahwa biaya produksinya bisa ditekan gitu ya Kak Win ya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau boleh sedikit mungkin cerita lucu-lucuan mungkin ya Kawin ya. Ada cerita lucu nggak Kawin selama ini mengimplementasikan di Indonesia Timur gitu kan? Apakah memang orangnya petaninya langsung open ataukah ada cerita yang mau apa ya? Momennya tuh yang wow, ini akan berkenang seumur hidup gitu. Hmm. Sebenarnya lumayan banyak sih maksudnya karena setiap daerah kan unik-unik tuh. Cuman yang Iya. kita bener-bener kaget ya, itu di Mhm. pas kemarin terakhir di Papua di Biak. Jadi di sana itu kita kita itu kan pas masuk pemainnya itu baru dikit. Jadi di Biak itu kalau Mhm. ada yang pernah ke sana, itu kan kepulauan, tapi itu pulau yang dulu Mhm. dipakai buat markasnya Perang Dunia II. Jadi orang Biak tuh banyak Mhm. yang tahu, cuma kita jarang ada yang tahu. Nah,
Pas ke sana pemainnya tuh masih dikit banget, baru 2, dan itu juga orang pendatang. Nah pas kita Mhm. masuk itu bener-bener kayak apa ya, orang lokal tuh cara bisnisnya tuh kayak mafia gitu. Jadi dia udah bagi-bagi wilayah, Oh. pokoknya wilayah sini pulau A B C D E ini nggak boleh diganggu, Mhm. yang bagian sini udah punyanya si ibu ini, nah kamu cuma punya jatah di bagian sini. Jadi kalau kamu misal lewat perbatasan ini kamu melanggar, jadi bener-bener udah kayak kolonialisasi gitu. Jadi dia nggak bisa tuh, udah harus perjanjian jabat tangan untuk masuk ke wilayah mereka. Dan itu bener-bener kayak untuk masuk ke sana tuh harus bener-bener effort banget deh, kayak bener-bener kayak gaya mafia, harus pakai map dibuka, oke wilayah sini punya si bu ini nggak bisa caranya, jadi kayak udah mau perang dunia gitu beneran. Jadi itu kemarin menarik banget, tapi akhirnya kita berhasil tuh. Jadi ada beberapa Mhm. pulau tuh yang bisa kirim, karena mereka itu jatuhnya kalau misalnya pulaunya itu belum tersentuh tapi Mhm. lewat perbatasannya si misalnya wilayahnya si ibu ini, nah si pulau itu nggak boleh. Nah jadi banyak pulau-pulau tuh yang nggak bisa berkembang karena ada monopolistik itu. Nah itu makanya kemarin emang agak Mhm. sulit, cuman eh, aneh-aneh lah gitu. Kita tuh aneh-aneh. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin lebih ke cuaca ya. Jadi ternyata tuh baru kita Mhm. pahamin cuaca tuh se ekstrim itu saat ini. Mungkin tuh kayak berhubungan sama climate change Mhm. sekarang ya. Jadi kayak sekarang tuh khusus kayak kita di Papua dan di Selayar itu kan kepulauan. Jadi emang belakangan ini dalam 1 tahun ini tuh aneh banget. Jadi misalnya harus ada kemarau, tapi dia masih hujan. Terus misal lagi musim hujan, dia bisa ada badai. Karena mereka itu transportasinya laut, jadi bisa benar-benar kayak harusnya kirim minggu ini, tapi benar-benar nggak bisa kirim karena di tengah laut ada badai. Dan itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Udah jadi udah berpasrah aja dan nggak tahu ujungnya kapan. Nah jadi sepengaruh itu sih sebenarnya Mhm. climate change di Indonesia ya khususnya, apalagi kita tuh kepulauan itu parah sih. Oke. Jadi memang istilahnya climate change is real gitu ya. Terasa banget gitu Oh ya itu kawin ya. real real banget, dan efek ke ekonominya tuh berasa banget, bener-bener aduh parah deh pokoknya. Hmm. Oke. Nah, kawin nih selain tadi cerita lucu mengenai itu mungkin baru buka daerah ya. Nah, ketika mengedukasi nih kawin ada pengalaman lucu nggak gitu ketika mengedukasi kan karena mungkin ya tingkat edukasinya di sana seperti apa gitu. Mungkin bisa sedikit Hmm. cerita kawin. Kalau misal untuk pas edukasi ya, edukasi paling ini nggak deket-deketin, tapi dulu pas kita di Mhm. Sumba itu kita pernah ke satu wilayah tuh yang emang emang cukup terpencil. Itu udah naik gunung mungkin 6 jam kali. Nah kita tuh bawa solar panel, kita inget banget tuh. Jadi bawa solar Mhm. panel satu, kita mau tes di sana. Nah di sono tuh mereka nggak tahu tuh solar panel. Jadi mereka pas dateng, mereka tuh sama anak-anak datang gini, wah ini cermin surga nih, gitu. Dia ngomong itu cermin surga. Ya kan, emang kenapa namanya cermin surga? Karena bagi mereka cermin tuh ajaib banget. Karena kok bisa sih kaca begini, tapi tiba-tiba lampu bisa nyala. Jadi, makanya mereka nyebutnya tuh di daerah situ namanya cermin surga. Karena kayaknya mungkin pemerintah pas kirim bantuan ke sana tuh nggak menjelaskan tentang itu solar Mhm. panel gitu. Jadi mereka namain sendiri cermin Mhm. surga itu. Wow, menarik banget. Memang ternyata selain apa perbedaan dari segi rasio elektrifikasi tadi, itu ternyata ada juga perbedaan edukasi yang cukup jauh juga ya. Benar, Jadi memang ternyata betul. setelah dirasakan. Oke, nah selama ini Kak Win menerapkan di banyak daerah itu kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih menurut Kak Win gitu yang dihadapi oleh Sinari? Eh, cukup tinggi sih, khususnya tapi lebih di bidang operasional ya. Karena contoh misalnya pada Mhm. saat kita bangun nih satu rumah pengolahan ini kan kita bermitra
sama misalnya petani yang cukup punya influence di sana, tapi kan kita mengayomi beberapa kelompok tani. Nah, terkadang tuh tantangannya tuh lebih ke manajemen operasional gitu. Kayak misalnya contoh ketepatan waktu. Terus misalnya untuk dokumentasi kayak misalnya ada pembelanjaan, harusnya ada tanda terima, tapi hal-hal itu yang masih bagi mereka tuh belum terbiasa. Nah, dari sisi kita pun itu kan sebenarnya punya kultur mana tanda terimanya, mana buktinya. Nah, untuk menyatukan dinamika operasional itu yang jujur cukup sulit. Ya, tapi ya kita juga masih belajar sih gimana cara nemu titik tengahnya nih. Kalau sekarang sih jadi kita nggak mau mengganggu tiap hari, tapi ya udah pokoknya Sabtu kita teleponan, video call, terus kasih reportnya gimana, kendalanya kayak gimana. Nah, kita lagi coba juga mana yang efektif juga kita belum tahu. Walaupun kayak teman-teman banyak yang bilang kan kayak udah pakai sistem aja. Cuman dari sisi kita ternyata nggak segampang itu juga penerapan sistem karena penerapan kertas inventory aja pun untuk disiplin ngisi itu masih sulit gimana mau pakai sistem input gitu. Jadi itu sih tantangan-tantangan sederhana tapi yang masih kita juga cari jalan tengahnya saat ini. Oke. Jadi memang ya itu lagi tadi mungkin ya, balik ke arah karena tidak terbiasa gitu ya, terbiasa dengan sistem yang sudah rapih, tiba-tiba datang Kak Win dan tim yang memang mau nggak mau karena bekerja sama bareng gitu ya, jadi pasti harus ada Hmm. pola administratif sendiri. Oke. Selain tantangan mungkin ada selama ini ada suka dukanya nggak sih yang dirasain dari Kak Win dan tim Sinari nih ketika menerapkan ya mulai dari edukasi gitu ya sampai mungkin dari mulai ini ya eh, penerapan mungkin mengajak kerjasama sampai dengan akhirnya jadi mitra bareng nih mitranya Sinari mungkin istilahnya ya. Saya nggak tahu apa mungkin. Hmm. Mungkin dari dukanya dulu ya. Dukanya ini sih lebih ke Ya. ya ini baru-baru ini juga sih terjadi. Jadi pada saat kita kerja sama sama mitra di sana itu di Halmahera, itu memang kita kan memberi kebebasan kepada mitra dan tim kita di sana untuk mencari beberapa petani-petani lokal yang menjadi supplier kita kan untuk bahan baku. Nah, Mhm. itu ternyata kita tuh kesalahan kita juga sih kurang screening dan mitranya juga terburu-buru. Jadi dia memilih satu petani lokal itu yang menjadi supplier tapi nggak bisa bertanggung jawab. Padahal kita udah memberikan haknya dia nih sebagai DP uang untuk produksi, untuk kita edukasi, tapi ternyata dia menggunakan uang itu di luar dari kewajibannya dia. Dan sampai sekarang nih masih jadi kasus yang belum selesai. Nah, itu yang Hmm. benar-benar kita sangat sayangkan sih. Dan banyak pada saat kita juga pendekatan ke mereka, tapi sampai ada statement-statement karena kita pendatang, makanya kayak ada begini, begitu, dan bisa mereka melihat celah bahwa, oh bisa nih di side streaming gitu. Nah itu kita juga agak terpukul lah dengernya kok begini amat gitu. Tapi ya sekarang juga lagi dicari solusinya gitu. Yang lebih kekeluargaan lah solusinya. Mhm. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga adalah kasus-kasus kayak misalnya percaya nggak percaya, kita juga di satu lokasi itu pernah apa ya di sana tuh ada istilahnya tuh kayak swangi gitu ya. Jadi apa Apa itu, karena Keswangi? swangi swangi itu yang bisa yang maksudnya saya nggak percaya ya itu dia punya ilmu supaya jadi Oh, dia bisa ya begitu gitulah ilmu-ilmu gitu. Nah jadi pas ilmu-ilmu kita hitam gitu coba mungkin. ya kurang lebih lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi mengganggu karena dia melihat oh ini ada pendatang yang mungkin bisa merusak Mhm. pasar gitu. Nah itu kita pas Ya. buka pertama itu ada didatengin kayak gitu. Nah jadi emang dukanya tuh untuk masuk apalagi kita sebagai pendatang agak ya cukup apa banyak tantangannya cuman ya itu jadi hal serunya juga sih sebenarnya asal nggak sampai kenapa-napa ya. Tapi ya itu serunya di situ. Nah cuman kalau sukanya itu lebih nggak tahu kenapa secara personal lebih banyak belajar ini sih apa
pelajaran hidup ya, karena di sana itu kan keluar dari comfort zone kami nih di sini, dan mengenal kultur mereka, terus mengenal cara pola apa ya, kayak berpikir mereka, cara pola eksekusi mereka, itu jadi kita lebih kenal, oh ternyata Indonesia tuh begini loh. Dan jujur di sana tuh jauh lebih apa ya, kayak kultur timurnya tuh masih kental banget gitu. Sampai yang kita tuh sampai dulu kayak bener-bener kalau di sana mereka bisa, kalau kita dibilang udah sini datang ngopi dulu gitu, mereka Hmm. nggak takut untuk, kita kan orang-orang stranger ya, tapi dia bisa ngundang, bisa Hmm. ngobrol. Nah kalau di sini kan lewat di mall aja nyapa aja kagak gitu. Jadi bingung kita ya, kayak di sana kental sih, masih kita sukanya gitu, Heeh. lebih mengenal Indonesia lah, Heeh. jauh lebih dalam. Berarti masih lebih ramah gitu ya mungkin Jauh, dibandingkan yang di walaupun kota. nggak tahu ya, cuman kita merasanya sampai sekarang sih gitu. Oke. Nah, mungkin sedikit pertanyaan yang menyinggung era pandemi nih, Kak Win. Nah, kalau Mhm. dilihat kan mungkin ini sinari dari Desember 2019 ya tadi ya. Nggak berapa lama, sekitar 4 bulan, terus tiba-tiba des ada pandemi. Nah, ada ininya nggak, Kak Win? Ada efek nggak sih sebenarnya dari model bisnis yang Kak Win jalani dengan Sinari ini dengan pandemi gitu? Ada banget. Malah sebenarnya di satu sisi pandemi itu kayak blessing in disguise juga ya buat kita, karena di awal itu kita berpikir oh EBT itu harus penerapan teknologi, harus Mhm. ya energi gitu. Tapi pada saat pandemi itu kita benar-benar disadarkan untuk ya coba kalau misalnya kayak gini gimana. Nah, kan harus berpikir lebih Mhm. realistis. Nah, akhirnya kenapa implementasinya EBT ke agrikultur itu sebenarnya karena pandemi. Dan itu juga benar Mhm. perjalanannya, ya kita melihat bahwa pandemi ini banyak ngebentuk kami khususnya untuk jangan jangan takut untuk keluar dari comfort zone dan pivot gitu. Jadi dulunya kita berpikir oh EBT harus di depan gitu, tapi ternyata oh kita bisa loh taruh EBT di implementasinya, tapi nggak harus kita menonjolkan oh kita perusahaan EBT energi khusus gitu untuk solar. Nah itu pandemi sih yang benar-benar menyadarkan kita lah. Justru berarti kalau boleh dibilang sebenarnya pindah ke EBT for agriculture-nya ini tuh lebih gara-gara pandemi justru ya. Ya, itu lebih dulu karena itu cuma sebagai study case kita dulu. Jadi di agrikultur itu Mhm. kita baru pilot sekali, coba aja deh. Tapi karena pandemi ini ternyata ini kayaknya lebih lebih bisa jalan deh dibandingin yang cuma buat kelistrikan gitu. Jadi kita langsung pivot ke sana gitu. Oke, menarik banget. Nah, ini Kak ada pertanyaan nih Kak Win dari Mada Sofia. Kak, boleh share nggak berdasarkan pengalaman Kakak, kunci penting bisa smooth implementasi khususnya EBT di daerah pedesaan apa ya? Implementasi ya sebenarnya ini pengalaman aja karena nggak tahu bener atau salah. Cuma kalau berdasarkan Hmm. pengalaman, semakin kita nggak banyak berbicara teknologinya, itu jauh lebih Mhm. smooth. Karena mereka itu yang penting tahu, oke, setelah barang itu atau barang alien itu masuk ke tempat kami, apa perbedaannya. Mereka itu cuma Mhm. melihatnya dari sisi poin A, sebelum, sesudahnya apa. Nah, untuk di tengah-tengahnya itu harus ada pendampingan sih. Itu udah wajib sih. Harus ada orang kita, harus ada yang dampingin. Tapi untuk penerapannya lebih baik kita implementasi karena kita yang lebih tahu, tapi pelan-pelan kita Mhm. menuntun mereka nih. Masukin pelan-pelan kayak oh ini tuh gunanya ini, cara rawat. Cara rawatnya atau cara eh, ininya mengoperasionalkannya itu yang jauh lebih penting dibandingin di tahap implementasi. Karena kalau implementasi kan Mhm. sebenarnya terkait cuma modal. Nah, kalau modal ya Ya. pasti dari pribadi kitanya kan. Apakah kita sanggup nih mendanai sekian gitu. Dan masuk gak secara ekonominya gitu.
Hmm. Oke, menarik banget. Nah, ada lagi pertanyaan dari Fitri Aryani 0104. Kak, industri sinari apakah ada di daerah Maluku? Maluku, Kak Win. Maluku itu Maluku Ternate itu Halmahera bukan ya? Oh iya, Ternate Halmahera. Betul-betul masuk Maluku. Iya, iya, Ya, iya. kita ada di Halmahera Timur saat ini. Di Maba, Oke. nama daerahnya Maba. Hmm, oke. Ya, menarik banget nih tadi perjalanan awalnya dari rencananya itu adalah perusahaan EBT gitu ya Kak Win ya, terus tiba-tiba nyoba pilot plan ke agriculture, akhirnya justru masuknya di agriculture gitu ya Kak Win ya. Nah, kalau dari pemerintahan Iya, sendiri nih, Kak Win. betul. Dari pemerintahan sendiri, kira-kira responnya kan pasti biasanya kalau kita mau mengimplementasikan atau bekerja sama dengan daerah setempat kan biasanya pasti juga ada sisi pemerintahan yang either itu ikut ataukah memang cukup berperan ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih sebenarnya kerjasama dengan pemerintahan setempat atau pemerintahan daerah gitu ya? Dengan Sinari dan petani lokal ini. Oke. Kalau untuk kerjasama itu saat ini baru penjajakan ya. Cuman kita ngerasain banget perbedaannya pada saat Mhm, kita itu merencanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, itu perbedaannya pada mhm, saat kita udah implementasi versus kita belum implementasi. Nah, bedanya kalau dulu sebelum implementasi itu kayak ngebeluet gitu, muter ya disuruh jadi kayak nggak ada titik terangnya untuk implementasi. Cuman kalau kita udah implementasi, contoh misalnya di Gorontalo, kita mhm, implementasi, kita udah punya bukti fisik, ada gudang, ada pengolahannya. Nah, pemerintah itu kayak kepala-kepala desa itu datang sendiri. Jadi dari pihak BUMDesnya itu kerjasama sama kita bahwa oh di petani mereka itu kan kekurangan modal untuk memproduksi bahan bakunya petani apa kelapa hijau. Nah, jadi BUMDes mhm, itu kan punya dana. Nah, dana itu diberikanlah ke petani-petani ini supaya mereka bisa manjat, bisa mengelola mhm, sesuai spek. Tapi dari mereka itu meminta untuk bisa gak sinari yang ambil bahan-bahan bakunya di daerah-daerah petani mereka. Nah itu kerjasama yang kita lakukan. Jadi ya udah boleh, tapi kapasitas kami sekarang misalnya masih 10.000 kilo. Nah jadi kita nih, tapi bagi mereka mhm. modal yang dikasih ke petani di desa-desa mereka melalui bu itu jelas jadinya kegunaannya karena dengan dia naruh duit sekian ke petani-petaninya ada yang nyerap. Nah, itu salah satu contoh sama kami di atau yang kedua itu kita kerjasama dengan adanya kita di sana itu satu pulau itu ternyata bisa tuh kirim kontainer mereka, kopra mereka itu ke Surabaya dan itu sebagai achievement buat pemerintah mereka. Jadi mereka sekarang mendukung sekali kegiatan Sinari dengan beberapa pulau-pulau lokalnya mereka untuk ayo dong bantuin untuk bisa lebih banyak lagi kirim. Nah, dari situ mereka baru mengucurkan dana ke pulau itu. Jadi mereka udah punya bukti fisiknya nih. Oh, kalau misalnya duit kita taruh ke sana, lemparannya udah ada nih Sinari yang ngurusin gitu. Sinari yang pegang. Nah, itu jadi Hmm. kerjasamanya lebih real sih. Kalau dulu kan muter A sampai Z, Z ke A lagi. Nah, jadi susah gitu. Iya, 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 iya. Oke, jadi memang justru setelah terbukti akhirnya terciptalah mungkin kerjasama dengan justru lebih banyak Betul, pihak ya, tidak hanya ke petani saja, tapi betul. ke daerahnya, ke pemerintah daerahnya juga gitu ya. Oke, menarik banget sebenarnya karena kalau menurut saya ini tuh apa ya, model bisnis yang baru mungkin atau saya baru kenal gitu ya bahwa memang selama ini kan perusahaan EBT identik dengan menjual gitu ya, menjual either solar cell, wind turbine atau produk-produk EBT lainnya. Tapi kalau ini tuh sebenarnya lebih ke arah jatuhnya
barter dan edukasi atau kerjasama mungkin gitu ya Kak Win ya. Nah, boleh Iya, sedikit iya ngorek nggak nih betul. Kak Win ya? Yang oke kita punya 5 menit, tapi mungkin sedikit ngorek kenapa sih Kak Win tuh menerapkan model bisnis yang istilahnya kerjasama dengan petani gitu? Ada bayangan apa mungkin sebelumnya atau ada cerita apa gitu di baliknya? Eh, Lebih ke ini sih, karena jujur saya sendiri kan terlepas dari sinar ini udah cukup lama ya di bidang EBT ini. Nah, kita melihat, Hmm. saya pribadi itu melihat bahwa EBT ini tuh sangat disayangkan di Indonesia karena banyak yang antusias, anak-anak muda banyak yang antusias, tapi sering terbentur ya kita nggak bisa maju lebih jauh lagi karena pertama regulasi, kedua modalnya besar, ketiga Hmm. eh, problem-problem di daerahnya itu juga banyak. Nah dari situ saya tuh coba untuk terus berpikir sebenarnya bisa gak sih EBT di Indonesia tuh bisa sederhana yang penting diimplementasi dulu lah gitu. Nah karena saya sudah terkait sama investor jadi di situ mulai terbuka tuh matanya bahwa oh nggak bisa namanya bisnis tuh harus bisa uh, ada scalability-nya gitu, harus bisa berkembang. Nah, tapi kalau misalnya terus-terusan kayak begini, bikin power plan atau Hmm. misalnya membuat teknologi saja tapi nggak ada implementasinya, nggak bisa scalable. Makanya dari situ saya berpikir gimana ya cara tetap menggunakan EBT, tapi pasarnya itu jangan yang kecil karena kalau listrik itu kan kita Hmm. udah regulated. Nah, berarti kita ngeliat Hmm. pasar terbesar apa di Indonesia ada dua, maritim sama agrikultur. Dan dua-duanya itu kalau kita lihat secara geografis itu banyak di daerah-daerah yang elektrifikasi rasionya rendah. Nah, jadi sekarang langsung kita Hmm. berpikir, oke, okay, potensi besar di sana, elektrifikasi rasio rendah. Berarti kalau misal bisa masuk listrik, berarti harusnya Hmm. oke okay dong. Nah, listriknya buat apa? Nah, kita melihat bahwa nilai tambah itu penting di sini. Makanya Hmm. akhirnya Hmm. itu yang kita lihat, nah ini mungkin bisnis model yang bisa sesuai nih. Dan kenapa kerjasama? Karena benar-benar logika dasar. Kalau kita bangun semuanya full, baik kita harus ngurus dari Hmm. nol, expertise segala macam. Nah itu makan waktu. Jadi untuk kita Ya. replikasi lambat. Nah sekarang mendingan, oke okay, kebutuhan petani lokal di sana apa? Nggak ada modal, sama nggak ada teknologi yang bisa mengembangkan nilai tambah. Ya, kita sediain dua itu sama tiga akses pasar. Tapi yang kita nggak punya adalah Hmm. kita nggak punya supply, kita pertis. Ya udah, sumbang ya. Kalian punya ini, saya punya ini, kita bergabung bagi hasil 50-50. Jadi mensimplify hal-hal yang kita nggak paham tapi yang kita punya aja sih. Tukeran gitu. Jadi barter jatuhnya. Barter service sama barter resources lah jatuhnya. Oke. Oke, Kak Win. Oke, udah nggak kerasa udah hampir 1 jam, Kak Win. Mungkin ini tinggal 1,5 menit lagi. Nah, oke. Tes, Halo, tes. Kak Putri, sorry Halo, keputus tadi. kayaknya aku reconnect Agak ya. agak kuat. Ya, oke. Oke, Kak Win. Gimana? Mungkin di sisa 1 menit terakhir nih, ada pesan-pesan nggak
untuk Sobat Bincang Energi sekalian nih terkait dengan EBT ataupun mungkin ada Sobat Bincang Energi yang sebenarnya tertarik juga nih menjadi entrepreneur tapi masih tetap ingin mencintai bumi gitu ya dari segi EBT. Silahkan Kak Win. Eh, oh, apa ya? Mungkin mungkin untuk yang EBT khususnya lebih baik eh, kita melakukan hal yang kecil dulu nih, tapi Mhm. benar-benar diimplementasi gitu. Jadi Mhm. benar-benar lebih baik kalau kita tuh selalu ngomongnya di tim tuh kayak lebih baik beraksi daripada cuma narasinya doang yang bagus gitu. Karena Mhm. EBT itu kan terkenal, nggak semua EBT, cuman kebanyakan kan namanya startup itu kan narasinya tuh bagus banget gitu. Tapi apakah Mhm. aksinya sesuai gitu? Nah, mendingan kita narasinya nggak usah bagus-bagus deh, tapi yang penting aksinya ada, bisa dilihat. Nah, barulah membuat narasinya yang berkembang sesuai dengan progres gitu. Nah, itu jadi Mhm. lebih enak gitu karena pada saat kita implementasi langsung itu banyak pelajaran dan kalau bisa langsung terjun ke lapangannya. Mhm. Jangan jangan cuman dikit-dikit mau bikinnya langsung platform karena EBT itu Mhm. kecenderungannya lebih lebih emang dia heavy duty ya karena kan utilitas Mhm. gitu pasti ya harus kenal lapangannya kecuali emang apa EBT-nya lebih ke efisiensi yang jauh lebih ke retail ya itu pasti ya emang harus Mhm. kuatnya di teknologinya cuman kalau emang mau lebih ke elektrifikasi lebih ke agrikultur maritim nah itu harus terjun ke lapangan langsung sih. Oke, menarik banget. Thank you nih Kak Win, udah 1 jam memberi apa ya, mungkin pencerahan gitu ya pada Sobat Bincang Energi sekalian terkait dengan EBT yang ada di perkebunan ya, lebih ke arah perkebunan lokal di Indonesia. Nah, terima kasih Kak Win atas waktunya. Semoga sukses untuk Sinari gitu ya, supaya benar-benar kita bisa mengurangi climate change yang ada di dunia ini gitu ya yang tadi mungkin Kak Win sempat menyebutkan bahwa berasa loh gitu ya di daerah sana tuh juga climate change itu sudah mulai menjadi isu. Oke, mungkin ada satu satu kalimat singkat Kak Win sebagai closing statement nih. Wah, nggak ada sih. Kita cuma pengen say thank you aja sih udah diundang. Dan juga thank you juga yang udah dengerin. Ya semoga bermanfaat. Dan apa ya, apa yang di-sharing di sini yang nggak 100% fakta lah. Maksudnya harus dicek juga. Tapi ya itu kita cuma bisa sharing apa yang kita rasain sih. Sama informasi di lapangan yang kita jalanin gitu. Oke, terima kasih Kawin atas waktunya. Terima kasih juga Sobat Bincang Energi atas waktunya. Oke, terima kasih Kawin. Salam untuk teman-teman Sinari. Oke, Saya izin pamit thank you dulu. Kak Putri. Oke, Sehat-sehat. thank you. Sehat-sehat Sehat-sehat. semua. Stay safe semuanya. Oke, Yo, bye-bye. ya, bye. Oke, terima kasih juga Sobat Bincang Energi sekalian. Jangan lupa Sobat Bincang Energi yang memang masih ingin informasi terkait dengan EBT maupun eh, informasi-informasi terkait lingkungan, silahkan mengunjungi website kita di bincangenergi.id gitu ya, dan silahkan dengar terus podcastnya, ikut juga Rubennya gitu ya. Dengarkan juga Base-nya, Bincang Energi Siaran Terkini, yang dimana akan penuh dengan info-info terkini terkait energi dan lingkungan. Juga selalu stay tune untuk Bincang Energi Muda atau BEM di IG Live kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Bye.